Jadi prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaktahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke Barreskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik. Saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Udah semua udah dipanggil. Itu video itu kapan Bang dibikin? Udah lama, udah beberapa bulan. Udah lama sih semuanya dipanggil satu persatu. Berarti sebelum menjadi anggota dewan ya? Itu setelah jadi anggota dewan atau gimana Bang? Lagi perjalanan. Lagi perjalanan, tapi udah ditetapkan atau dilantik gitu Bang Din? Waktu itu belum. Ini salah satu korban judi online. Beliau dari golongan ekonomi lemah yang semakin melarat setelah kenal dengan judo. Ada berjuta-juta orang bernasib sama dengan pemuda ini. Dengan uang pas-pasan ia miliki, ia ikut judo berharap keberuntungan dan akhirnya kecanduan. Bukannya beruntung, malah habis semua yang dimiliki. Lagi-lagi kembali kepada kekuatan iman seseorang. Apabila imannya kuat, godaan jadi untung sebesar apapun tidak akan mempan. Karena jelas judi itu haram. Coba kita lihat kesaksiannya. Kasihan sekali nih. Akibat ketagihan store deposit di judi online, pemuda ini kini terpaksa tinggal di area kuburan. Harta bendanya ludes. Kalau dibilang total kekalahannya itu sampai 100 juta ada gitu. Cuman kalau dijual barang-barang yang lain ada, kayak TV, kulkas, ada. Karena kan dulu saya ngontrak Bang. Semua barang-barangnya ada Bang. Kulkas, TV, ya, Magicom itu semua saya jual, bahkan sampai motor. Ya itu gara-gara judi juga, keluar dari kerja gitu kan. Jadi kan faktor judi itu kan juga kan kita nggak on time masuk kerjanya. Nah, terus kita sering-sering kasbon, pinjam uang itu kan ke bendahara gitu kan. Gitu, daripada kita nggak ada ongkos kan gitu. Makanya begitu gajiannya yang kita terima cuma berapa duit. Setelah habis. Ya, kasihan kan? Kalau sudah begini, apakah mereka peduli? Ya tentu tidak. Karena buat mereka kan cuan. Dan kok bisa ya dia malah mendapatkan penghargaan kan? Maka pemberantasan ini ya harus tuntas. Kita dengarkan dulu nih Henry Subiakto yang 15 tahun jadi staf ahli di Keminfo. Saya harus buka ini supaya orang tahu sejarahnya. Pak Sukamta minta pemerintah harus mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya pornografi. Waktu itu cuma pornografi doang Bang. Saya sebagai ketua panja di pemerintah, kemudian di DPR ketua panjanya Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin. Lalu kita cari diskusi. Saya temukan kata-kata kalau pornografi nanti kelihatan PKS banget kan gitu kan. Kita ubah sedikit tapi tetap mengakomodir beliau. Yaitu apa? Informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu kata-kata saya tuh buat. Akhirnya apa? Pemerintah memang wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar undang-undang? Judi online. Itu jelas melanggar undang-undang. Prof Henry, tapi pemerintah yang tahu persis regulasinya, yang punya sosialisasi mencegah, menghindari judi online, mereka yang terlibat, Prof. Berarti apa? Berarti pasal undang-undang ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ini berkali-kali saya tanya, apakah anak-anak yang staf-staf yang dipegang itu? Bukan dong, pemerintah itu presiden. Pembantu pemerintah itu menteri. Ya, jadi bagus ini statementnya. Pemerintah itu presiden, pembantunya menteri. Maka mereka lah yang harusnya diperiksa. Tapi tentu kita juga harus mendengar bagaimana penjelasan seorang Henry Subiakto, Profesor Henry Subiakto, yang 15 tahun menjadi staf ahli di Keminfo. Ya, monggo Pak Polisi dicari juga data informasinya dari Pak Henry. Saya kira beliau tidak akan keberatan ya. Mudah-mudahan begitu. Nah, Budi Ari ditanya sama dicecer nih sama wartawan ya. Ditanyalah ya, istilahnya. Tapi tentu jawabannya jawaban normatif dari kepolisian. Dari pegawai Komdigi ada 11 orang. Yang Pak sipil Pak? Pak, yang dimaksud DK itu Pak, dan milik Ismanto itu Pak. Nanti ketika rilis Mbak ya. Pak, berarti ada kemungkinan polisi saat ini sedang memburu pelaku yang memasukkan si AK ke tim khusus itu. Nah, pelakunya apakah? Kami masih melakukan pendalaman. Kemungkinan dia jabatannya jauh lebih tinggi.
nanti akan kita dalami lebih lanjut dan hasilnya pasti akan kita sampaikan. Apakah ada kemungkinan Budi Ari? Apakah ada kemungkinan Budi Ari akan dipanggil dan apakah benar ada aliran 500 juta ke Menteri Budi Ari? Nanti akan kita sampaikan ketika kita sudah dapat hasil yang baik. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Kita akan kita dalami, Mbak. Woi, lagi santai kawan. Akan kita dalami. Ya memang harus melakukan sesuai SOP ya. Tapi tadi ada pertanyaan wartawan yang menarik. Apakah betul ada uang 500 juta yang masuk ke kantongnya Budi Ari? Nah, ini berarti sudah menjadi sebuah sinyalemen makin kuat, makin terpojoklah Budi Ari. Mudah-mudahan segera karena rakyat menunggu ini. Tapi ya jangan juga dilupakan. Karena Gunawan Sedbor kemarin sudah ditangkap, TikToker, ya tangkap juga lah artis-artis itu. Kita lihat beritanya dari Kompolnas. Mantap, Kompolnas tegaskan artis-artis yang promosikan judo segera ditangkap polisi. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mendesak Polri segera memproses siapapun yang terbukti mempromosikan judi online termasuk para public figure. Hal ini untuk menyoroti penangkapan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terkait judi online. Siapapun yang terlibat judi online termasuk para artis perlu diproses pidana, kata Pungki kepada wartawan kemarin, Senin. Menurut Pungki, Polri tidak boleh tebang pilih dalam menuntaskan kasus judi online. Siapapun yang pernah mempromosikan judi online harap segera diproses hukum. Saya pernah ditawari email. Itu sama, menawarkan sejumlah bayaran untuk mengiklankan games. Saya bilang, udah agak ragu saya di awal. Saya baca, wah ini judi online. Ya jelas-jelas kita tolak lah. Tapi kenapa oleh para influencer dan artis ini tetap dipromosikan? Apa nggak bisa gitu membandingkan, berpikir dulu bahwa ini games atau kategori judi? Dia berharap Polri dapat bekerja lebih luas dalam menindak bandar judi online termasuk menindak mereka yang terlibat. Satgas Judi Online Polri harus dapat bekerja sama lebih luas dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mencegah judi online. Dan ini menjadi harapan kita satu-satunya ya, bahwa ketika kasus judi online ini bisa diusut seluas-luasnya, mulai dari 5 bandar judi online tadi, yang 4 posisinya ada di Indonesia hari ini dan 1 di Singapura. Kemudian artis-artis juga. Ini kan sudah diketahui bukan 1 hari 2 hari yang lalu, bukan 1 minggu 2 minggu yang lalu, tapi sudah lama. Nah kenapa dibiarkan saja? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Oke lah, anggaplah itu karena kewenangannya tidak ada atau tidak boleh dilakukan ketika presidennya Jokowi. Oleh Jokowi, anggap misalkan begitu. Nah sekarang Jokowi sudah tidak berkuasa, ayo Pak Prabowo, hantam terus orang-orang ini. Dan jangan tebang pilih, termasuk juga harus menjunjung keadilan. Karena kita tahu, ya, Tom Lembong tersangka tanpa bukti. Fufu Fafa banyak buktinya tapi tidak jadi tersangka. Budi Ari terafiliasi judi online tapi masih menjabat. Ini Indonesia. Jadi kita harus dengarkan mantan Wakapolri ini. Semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ya kemudian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu, ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak. Itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya. Iya, karena begini, kalau di kepolisian sesuai hukum acara pidana ada suatu peristiwa kemudian dibuatkan laporan polisi atau di KPK laporan kejadian LK.
Oke. Tapi di kejaksaan saya nggak tahu apakah itu LI atau laporan jaksa atau laporan polisi atau laporan kejadian. Ya. Nah, laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan sprindik langsung. Oke. Nah, baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tindak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Oke. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu di penegakan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyidikan. Oke. Di situ. Oke, jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya aja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyidikannya menurut saya cukup salah berat, bukan salah sedikit, salah berat di sini, gitu loh. Jadi kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, ya, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Ekuin, kemudian bea cukai, barang ini gula ini datang dari langit atau? Iya. Jadi mudah-mudahan Pak Tom Lembong diberikan keadilan, ya. Tentu kita dengan perjuangan kita juga, sehingga penetapan hukum ini tidak serampangan. Yang jelas-jelas itu ada 5 bandar judi online sudah terdeteksi, tapi kenapa nggak ditangkap-tangkap?